Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan mereview mengenai buku Sufi dari Zaman ke Zaman. Buku ini ditulis oleh Dr. Abu Al-Wafa serta Al-Ghanimi Al-Taftazani. Mereka selain menjabat sebagai guru besar filsafat Islam, mereka di Universitas Kairo, mereka juga menjabat sebagai tokoh serta ketua himpunan Sufi di Mesir. Nah, dalam buku ini terdiri dari 283 halaman dengan jumlah bab sebanyak 6 bab, yang mana dalam bagian pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan di buku ini menjelaskan secara singkat mengenai pengertian tasawuf, karakteristik tasawuf, asal muasal kata tasawuf, serta fase-fase perkembangan tasawuf. Itu tadi bagian-bagian yang masuk dalam pendahuluan. Nah, pada bagian kedua atau bab pertama, di bab pertama dalam buku ini dijelaskan secara singkat mengenai sumber tasawuf dalam Islam, yang mana dijelaskan dalam buku ini tasawuf secara umum adalah falsafah hidup dan cara tertentu dalam tingkah laku manusia dan upaya merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman tentang hakikat realitas, dan bahkan rohaniah. Nah, apabila Al-Quran dikaji secara mendalam, maka di dalamnya pun ditemukan berbagai bentuk hukum syar'i yang secara global dapat kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian yang berkaitan dengan akidah atau keimanan kepada Allah. Nah, bagian kedua itu bagian yang berkaitan dengan masalah-masalah cabang furu atau ibadah dan muamalah. Nah, bagian ketiga itu bagian yang berkaitan dengan akidah atau moral. Dengan munculnya para sufi yang juga seorang filosof, maka dalam Islam itu timbul menjadi 2 aliran tasawuf. Yang pertama aliran tasawuf Sunni yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagian kedua itu tasawuf falsafi yang berdasarkan pemikiran-pemikiran para sufi. Nah, dalam buku ini terdiri dari 283 halaman dengan jumlah bab sebanyak 6 bab, yang mana dalam bagian pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan di buku ini menjelaskan secara singkat mengenai pengertian tasawuf, karakteristik tasawuf, asal muasal kata tasawuf, serta fase-fase perkembangan tasawuf. Itu tadi bagian-bagian yang masuk dalam pendahuluan. Nah, pada bagian kedua atau bab pertama, di bab pertama dalam buku ini dijelaskan secara singkat mengenai sumber tasawuf dalam Islam, yang mana dijelaskan dalam buku ini tasawuf secara umum adalah falsafah hidup dan cara tertentu dalam tingkah laku manusia dan upaya merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman tentang hakikat realitas, dan bahkan rohaniah. Nah, apabila Al-Quran dikaji secara mendalam, maka di dalamnya pun ditemukan berbagai bentuk hukum syar'i yang secara global dapat kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian yang berkaitan dengan akidah atau keimanan kepada Allah. Nah, bagian kedua itu bagian yang berkaitan dengan masalah-masalah cabang furu atau ibadah dan muamalah. Nah, bagian ketiga itu bagian yang berkaitan dengan akidah atau moral. Dengan munculnya para sufi yang juga seorang filosof, maka dalam Islam itu timbul menjadi 2 aliran tasawuf. Yang pertama aliran tasawuf Sunni
yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagian kedua itu tasawuf falsafi yang berdasarkan pemikiran-pemikiran para sufi. Nah, di dalam buku ini pada bagian bab kedua yaitu gerakan zuhud atau asketisisme pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang mana zuhud atau asketisme merupakan fase yang mendahului tasawuf, yang mana dalam Islam asketisme adalah hikmah pemahaman yang membuat para penganutnya mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi, di mana mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan duniawi itu tidak menguasai kecenderungan kalbu mereka serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhannya. Nah, kemudian dalam asketisme terdapat 4 aliran, yaitu aliran pertama aliran Madinah, kedua aliran Basra, yang kedua aliran Kufah, dan keempat aliran Mesir. Nah, salah satu karakteristik asketisisme Islam pada abad pertama dan kedua Hijriah yaitu asketisme ini berdasarkan ide menjauhi hal duniawi demi meraih pahala akhirat dan memelihara diri dari azab neraka. Ide ini berakar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan terkena dampak berbagai kondisi sosiopolitik yang berkembang dalam masyarakat Islam ketika itu. Nah, pada bagian ketiga atau bab ketiga, tasawuf pada abad-abad ketiga dan keempat Hijriah, yang mana menurut telaah para pengkaji tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf pada masa itu adalah sebagai jalan mengenal Allah atau makrifah, atau dikenal dengan makrifah. Nah, setelah tadinya hanya sebagai jalan beribadah, ketika itu terdapat 2 aliran tasawuf. Pertama, aliran sufi yang pendapatnya moderat atau Al-Quran dan As-Sunnah, yang tasawufnya didominasi oleh ciri-ciri moral. Nah, untuk kedua ada aliran para sufi yang terpesona keadaan-keadaan fana, yang tasawufnya kecenderungan pada metafisis. Adapun beberapa karakteristik tasawuf pada abad ini yaitu atau abad ketiga dan keempat Hijriah, yaitu makrifat, moral, dan jalan menuju Allah, fana, ketentraman, serta pemakaian simbol-simbol dalam ungkapan. Nah, pada bagian keempat atau bab keempat yaitu tasawuf Sunni pada abad kelima Hijriah. Nah, tasawuf pada abad kelima Hijriah cenderung mengadakan pembaharuan, yakni dengan mengembalikannya ke landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tokoh pada zaman ini dikenal sebagai pertama Al-Kusyairi, atau dikenal dengan nama lengkap Abdul Karim Ibnu Hawasin, kedua Al-Harawi, dan ketiga Al-Ghazali. Nah, pada bagian kelima atau bab kelima yaitu mengenai tasawuf filosofis, yang mana tasawuf filosofis ini merupakan tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengawasannya, di mana tasawuf ini mulai muncul dengan jelas dalam khasanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah, yang mana Ibnu Khaldun menyimpulkan ada 4 objek perhatian para sufi filosof, yaitu pertama, latihan rohania dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua, ilminasi ataupun hakikat yang
tersingkap dari alam gaib. Ketiga, peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk ketentraman dan kekeramatan dan keluarbiasaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penciptaan ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar. Nah, adapun tokoh zaman ini merupakan tokoh sufi aliran filosofis, yaitu mereka adalah para sufi yang berdasarkan pemikirannya, diantaranya Ibnu Khaldun. Yang mana Ibnu Khaldun ini merupakan salah satu tokoh tasawuf filosofis karena corak pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat Yunani. Dia sekaligus tokoh intelektual muslim pada zamannya dan masih dikenal sampai saat ini. Dia berpendapat bahwa masalah yang memang tidak seorang pun menolaknya, segenap rasa para filosof ini adalah benar dan akan mengantarkannya menuju kebahagiaan hakiki. Nah, bagian terakhir atau bab ke-6 dalam buku ini menjelaskan mengenai tasawuf para pendiri tarikat, yang mana nama tarikat di dunia Islam begitu bermacam, berselaras dengan perbedaan nama-nama pendirinya. Nah, dalam kenyataan, tarikat-tarikat tersebut mengarah pada tujuan yang sama, sementara perbedaannya baik masa lalu maupun masa sekarang hanyalah dalam aturan-aturan praktisnya semata. Itu tadi sedikit review dari buku ini, dengan judul Sufi dari Zaman ke Zaman, yang ditulis oleh Dr. Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftazani. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.